Hai semuanya, mungkin banyak dari kita yang merasa menabung itu seperti sebuah pengorbanan besar. Seolah-olah kita harus mengorbankan kesenangan dan kebahagiaan demi masa depan yang belum pasti. Rasa-rasanya, setiap rupiah yang masuk ke tabungan adalah satu porsi kebahagiaan yang hilang. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Menabung itu bukan tentang mengorbankan, melainkan tentang membangun. Membangun kebebasan finansial, membangun mimpi, dan membangun rasa aman. Dengan cara pandang yang tepat, menabung bisa menjadi bagian dari gaya hidup yang justru menambah kebahagiaan, bukan menguranginya. Jadi, bagaimana caranya menabung tanpa merasa kehilangan kebahagiaan? Jawabannya ada di cara kita berpikir dan bertindak. Pertama dan yang paling penting adalah mengubah pola pikir. Selama ini kita melihat menabung sebagai kewajiban yang berat, sebuah beban yang harus dipikul. Coba ubah sudut pandang itu. Anggap menabung sebagai sebuah investasi untuk diri sendiri. Setiap rupiah yang kamu sisihkan itu adalah hadiah kecil untuk versi dirimu di masa depan. Versi dirimu yang bisa liburan tanpa mikirin utang. Versi dirimu yang bisa beli barang impian tanpa cicilan. Atau versi dirimu yang bisa pensiun dengan tenang. Ketika menabung bukan lagi beban, tapi sebuah hadiah, rasanya pasti akan jauh lebih ringan dan menyenangkan. Lalu, jangan langsung menabung dalam jumlah yang besar. Mulailah dari yang kecil. Prinsip ini seringkali dilupakan. Kita melihat orang lain menabung jutaan rupiah per bulan dan langsung merasa minder. Padahal, setiap orang punya titik awal yang berbeda. Cobalah untuk menyisihkan uang, misalnya 20.000 atau 50.000 setiap hari. Jumlah kecil ini tidak akan terasa berat. Bahkan, mungkin kamu tidak akan sadar kalau kamu sedang menabung. Setelah sebulan, coba cek tabunganmu. Kamu akan terkejut melihat berapa banyak uang yang terkumpul dari jumlah yang sepele. Melihat hasilnya ini akan memberimu motivasi besar untuk terus melakukannya. Ini seperti lari maraton. Tidak perlu langsung lari kencang, yang penting konsisten melangkah. Kemudian, otomatisasi tabungan adalah salah satu cara paling efektif. Di era digital ini sudah banyak fitur di bank yang bisa membantu kita. Atur transfer otomatis dari rekening gajian ke rekening tabunganmu. Lakukan ini tepat setelah gajian masuk. Jadi kamu bahkan tidak sempat melihat uang itu ada di rekening utama. Dengan begitu, kamu hanya akan menggunakan uang yang tersisa untuk kebutuhan sehari-hari. Ini seperti menabung tanpa berpikir. Uang itu akan pindah dengan sendirinya sebelum kamu punya kesempatan untuk menghabiskannya. Cara ini sangat efektif untuk orang yang sering tergoda belanja impulsif. Uang yang dipindahkan itu sudah bukan milikmu untuk dibelanjakan, melainkan sudah bekerja untuk masa depanmu. Hal lain yang tak kalah penting adalah menentukan tujuan yang jelas. Menabung tanpa tujuan itu ibarat mendaki gunung tanpa tahu puncaknya. Kamu akan cepat lelah dan kehilangan semangat. Tentukan apa yang ingin kamu capai dari menabung. Apakah untuk liburan ke Bali, membeli laptop baru, uang muka rumah, atau dana darurat? Dengan tujuan yang spesifik, kamu akan punya target yang nyata. Misalnya, aku ingin liburan ke Bali 2 tahun lagi dengan biaya 10 juta rupiah. Dari situ kamu bisa hitung mundur. Berarti, kamu perlu menabung sekitar 416.000 rupiah per bulan. Angka ini terasa jauh lebih masuk akal dan bisa dicapai daripada sekedar menabung yang banyak. Tujuan ini akan menjadi bahan bakar motivasimu setiap kali kamu merasa ingin menyerah. Selanjutnya, buatlah anggaran yang realistis. Anggaran bukan untuk membatasi kebahagiaan, melainkan untuk mengelola uangmu dengan bijak. Cobalah catat semua pengeluaranmu selama sebulan. Dari situ, kamu akan tahu kemana saja uangmu pergi. Mungkin
Kamu akan terkejut melihat berapa banyak uang yang habis untuk hal-hal sepele, seperti kopi atau jajanan online. Dari catatan itu, kamu bisa menentukan pos-pos pengeluaran yang bisa dihemat. Bukan berarti kamu harus berhenti minum kopi, tapi mungkin kamu bisa menguranginya atau membuat kopi sendiri di rumah. Dengan anggaran, kamu punya kendali penuh atas uangmu. Kamu bisa melihat dengan jelas berapa banyak yang bisa kamu belanjakan untuk kesenangan, berapa banyak untuk kebutuhan, dan berapa banyak untuk ditabung. Poin penting lainnya adalah jangan pelit pada diri sendiri. Menabung bukan berarti hidup sengsara. Kamu tetap boleh menikmati hidup. Alokasikan dana khusus untuk kesenangan dalam anggaranmu. Entah itu untuk nonton bioskop, makan di restoran favorit, atau beli buku baru. Ketika kamu mengalokasikan dana ini, kamu tidak akan merasa bersalah saat menggunakannya. Ini adalah uang yang memang kamu siapkan untuk kebahagiaanmu. Dengan cara ini, kamu tetap bisa menabung dengan disiplin tanpa merasa harus mengorbankan kesenangan. Bahkan, bisa jadi belanja untuk kesenangan ini menjadi semacam reward karena kamu sudah disiplin menabung. Ini menciptakan keseimbangan yang sehat antara menabung dan menikmati hidup. Coba juga untuk mencari penghasilan tambahan. Di era gig ekonomi ini, mencari uang tambahan tidak lagi sesulit dulu. Kamu bisa jadi freelance, jualan online, atau mencari pekerjaan sampingan lain yang sesuai dengan keahlianmu. Penghasilan tambahan ini kamu bisa alokasikan 100% untuk tabungan. Dengan begitu, kamu tidak perlu mengutak-atik anggaran bulananmu yang sudah ada. Uang ini bisa jadi dana darurat atau bahkan tabungan untuk investasi. Cara ini tidak hanya mempercepat tujuan menabungmu, tapi juga bisa menjadi sumber kebahagiaan baru karena kamu berhasil memaksimalkan potensi dirimu. Dan yang tak boleh dilupakan adalah rayakan setiap pencapaian kecil. Ketika kamu berhasil menabung sesuai target bulanan, berikan dirimu hadiah kecil. Hadiah ini tidak harus mahal. Misalnya, kamu bisa membeli es krim favoritmu atau menikmati sore santai tanpa melakukan apa-apa. Merayakan pencapaian ini akan memperkuat hubungan positifmu dengan menabung. Kamu akan melihat bahwa menabung adalah proses yang menyenangkan, bukan sekedar tugas yang membosankan. Ini juga membantumu tetap termotivasi untuk terus maju. Diversifikasi tabungan juga bisa menjadi strategi yang cerdas. Jangan hanya menyimpan uang di satu tempat. Alokasikan uangmu ke beberapa pos. Misalnya ada tabungan untuk dana darurat, ada tabungan untuk tujuan jangka pendek, misalnya liburan, dan ada juga tabungan untuk investasi jangka panjang, misalnya saham atau reksadana. Dengan memisahkan dana ini, kamu jadi lebih mudah memantau progresmu. Kamu juga tidak akan tergoda untuk menggunakan dana darurat untuk hal-hal yang tidak penting. Setiap pos punya tujuannya masing-masing, dan ini membuat proses menabung terasa lebih terstruktur dan terarah. Terakhir, dan ini adalah intinya, bersabarlah. Menabung adalah proses jangka panjang. Kamu tidak akan bisa menjadi kaya dalam semalam. Akan ada hari-hari di mana kamu merasa ingin menyerah. Akan ada godaan untuk menghabiskan uang yang sudah kamu kumpulkan. Di saat-saat seperti itu, ingat kembali tujuanmu. Ingat mengapa kamu memulai. Lihat kembali progres yang sudah kamu capai. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membawa dampak besar di masa depan. Menabung itu seperti menanam pohon. Awalnya kamu hanya melihat bibit kecil, tapi seiring waktu, dia akan tumbuh menjadi pohon yang kokoh dan memberikan buah serta keteduhan. Jadi, menabung itu sebenarnya bukan tentang seberapa banyak uang yang kamu sisihkan, tapi tentang seberapa besar komitmen dan disiplin yang kamu miliki. Ini adalah perjalanan pribadi yang harus kamu nikmati. Ubah perspektifmu, mulailah dari yang kecil, tentukan tujuan yang jelas, dan jangan lupa berikan ruang untuk kebahagiaan. Dengan begitu, menabung bukan lagi beban, tapi sebuah alat untuk mewujudkan kebahagiaan.